Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau dalam hitungan menit air tiba-tiba datang dan menelan semua yang kita punya. Nah, kali ini kita akan bedah cerita di balik banjir dahsyat yang baru aja melanda Pulau Sumatera. Kita mulai langsung dari lapangan. Dengerin kutipan ini. Mobil kami udah jalan-jalan, Kak. Gila, ini bukan sekedar kalimat. Ini adalah rekaman kepanikan murni saat air bah datang tanpa aba-aba, menyeret apapun yang ada di jalannya. Jadi, apa sih pemicunya? Hujan super ekstrim yang turun berhari-hari tanpa henti. Ini yang mengubah pemukiman yang tadinya tenang jadi arus sungai yang ganas dan mengerikan. Semuanya terjadi begitu cepat. Dan ini adalah suara dari warga di sana, Ibu Siratini. Buat beliau, ini bukan sekedar bencana alam. Waktu beliau bilang saya nggak bisa jualan, itu adalah suara ribuan orang yang mata pencahariannya ikut hanyut terbawa banjir. Setelah air datang, perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Coba bayangin, nggak ada listrik, nggak ada sinyal HP, jalanan putus total. Mereka benar-benar terisolasi, harus bertahan hidup di atap rumah, di atas truk, dimanapun mereka bisa menemukan tempat aman. Oke, jadi seberapa besar sih skala krisis ini? Yuk sekarang kita lihat gambaran lengkapnya. Kita lihat gimana dampak bencana ini melumpuhkan satu wilayah penuh. Dampaknya luar biasa luas. Angka 13 ini bukan sekedar angka. Bayangin, 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat letter saja secara bersamaan menyatakan status darurat. Ini bukan bencana di satu titik, tapi gelombang kehancuran yang menyebar luas. Nah, coba diperhatikan data di sini. Angka-angka ini bukan sekedar statistik ya. Di Sumatera Barat, puluhan jiwa melayang. Di Sumatera Utara, angkanya bahkan lebih tinggi. Ini nunjukin kalau bencananya terjadi di banyak tempat sekaligus. Sebuah mimpi buruk logistik bagi tim penyelamat. Banjirnya itu nggak cuma merendam rumah, tapi juga benar-benar memutus urat nadi kehidupan masyarakat. Jembatan hancur, jalanan terbelah, yang artinya ribuan orang terisolasi, terperangkap, dan bantuan jadi susah banget untuk sampai ke mereka. Di tengah kehancuran sebesar ini, setiap detik jadi sangat berharga. Jadi, gimana sih upaya penyelamatan dan respon darurat dilakukan di lapangan? Respon resmi pun langsung digulirkan. Langkah pertama, menetapkan status darurat selama 14 hari. Ini penting banget buat ngerahin semua sumber daya, mulai dari tim SAR gabungan, TNI, Polri, BPBD, sampai mendirikan dapur umum buat para pengungsi. Tapi disinilah kita lihat betapa beratnya perjuangan mereka. Tim penyelamat itu harus berhadapan sama tanah longsor yang nutupin jalan, jembatan yang ambruk. Ini mengubah misi penyelamatan jadi operasi yang hampir mustahil. Mereka benar-benar berpacu dengan waktu di tengah kelumpuhan total. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah banjir di Sumatera ini cuma kejadian langka yang kebetulan? Atau ini adalah bagian dari sebuah pola yang jauh lebih besar dan lebih mengkhawatirkan? Jawabannya jelas bukan. Kalau kita lihat, di tahun yang sama, dunia juga menyaksikan pola yang mirip. Banjir dahsyat di Tiongkok, badai ekstrim di Amerika. Jadi, Sumatera ini bukan kasus satu-satunya. Ini adalah gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Para ilmuwan dari Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO udah menunjuk satu biang keladinya, perubahan iklim. Gampangnya gini deh, planet kita makin panas, atmosfer itu jadi kayak spons raksasa yang nyerap lebih banyak uap air. Nah, pas spons ini diperas, tumpahlah hujan yang super ekstrim. Data dari WMO ini jujur harusnya jadi alarm buat kita semua. Grafik ini nunjukin kalau kita bukan cuma mendekati batas aman, tapi udah melewatinya. Dan yang lebih bikin khawatir, tren pemanasan ini diprediksi bakal makin cepat. Dan ini soal biaya yang harus dibayar. Angka ini 4,2 triliun dolar AS. Ini bukan cuma angka. Di baliknya ada sekolah yang hancur, rumah sakit yang nggak bisa dipakai, dan masa depan yang hilang akibat cuaca ekstrim dalam 3 dekade terakhir. Oke, sekarang kita fokus lagi ke dalam negeri. Kenapa sih Indonesia ini sangat rentan banget dalam realitas iklim yang baru ini? Ya, posisi geografis kita sebagai negara kepulauan dengan garis pantai super panjang dan penduduk yang padat itu menempatkan kita tepat di pusat badai. Kita ini ada di zona merah global, salah satu negara paling berisiko kena dampak banjir. Tapi, ini dia kenyataan yang paling pahit. Resiko ini nggak ditanggung secara adil.
Data Bank Dunia menunjukkan bahwa 4 dari 10 orang yang paling terancam banjir di dunia adalah mereka yang hidup dalam kemiskinan. Mereka yang kontribusinya paling kecil terhadap perubahan iklim justru yang harus menanggung beban paling berat. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Saat dunia makin panas, siapa yang sebenarnya paling menderita? Karena seiring bencana seperti ini menjadi normal yang baru, mereka yang paling rentan lah yang akan selalu membayar harga paling mahal.